Nasinya udah habis tapi tadi banyak tamu. Udah makan belum? Kalau makan sih saya suka-suka jadwalnya kalau masih kenyang ya. Kalau udah minum susu, kopi segelas ini ya, kuenya 2 toples. Ya. Kenyang. Ntar ya. Allah bersamaku selalu. Semua Anda juga Allah bersama kalian. Allah itu untuk semua manusia. Mau dia orang berbeda agama, Allah tetap bersamanya. Ya, selamat siang juga ya. Baru bubar tamunya dari tadi saya tuh mau live. Tapi baru bubar ini tamunya. Sehat selalu, Bun. Amin, amin. Aduh, sebentar ya. Nah, kalau pendapat saya ya, kita kembali ke tema masalah kasus Pina ya. Kalau tentang kasus Pina ini ada penggiringan opini Hotman Paris dan Putri untuk menetapkan Peggy Setiawan kuli bangunan agar susah dikeluarkan dari penjara. Itu pendapat saya ya. Ada kemungkinan yang namanya Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka, bro. Ya. Seperti itu ya. Jadi saya tuh nggak ngerti, katanya bela Pina, bela yang namanya ini. Nah sekarang gini, bro, saya sampai nyap-nyap loh, saya tuh pengen gampar, pengen dempret bener itu mulut orang itu ya. Jadi gini, kata kakaknya Pina ya, orang yang melaporkan bahwa Pina itu ada kecelakaan dan segalanya, katanya pelaku. Artinya yang namanya kakak Pina itu ya tahu dong wajah pelaku itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Ini kepolisian ya, mudah-mudahan kalian merekam ya, ini saya ya, yang namanya lab saya ya. Mudah-mudahan kepolisian itu menangkap yang namanya kakaknya Pina agar diminta keterangan ya, bahwa yang melaporkan Pina ada kecelakaan ke keluarganya itu adalah seorang pelaku. Itu kata-kata kakaknya Pina. Betul? Betul nggak? Betul kan? Nah, jadi sekarang ini kakaknya Pina dekat sama Putri, dekat sama yang namanya keluarganya Bupati, di mobil bareng, foto bareng, segalanya. Yang namanya kakaknya Pina katanya dia tahu ciri-cirinya, bahwa pelakulah yang melaporkan bahwa Pina itu ada kecelakaan. Nah, kok polisi masih bengong gitu loh? Masih bengong atas kata-kata kakak Pinanya sendiri. Kok masih bengong? Ya kan? Kok masih bengong? Jadi begitu, bro. Ya, kita harus menangkap yang namanya kakaknya Pina. Kata kakaknya Pina yang melaporkan bahwa Pina ada kecelakaan itu adalah seorang pelakunya. Artinya kakaknya Pina ya tahu dong wajah orang itu kalau memang dia dilaporin itu seorang pelakunya. Nah, jadi ada unsur yang namanya calon wali kota Bandar Lampung yang namanya ya Putri Maya Romanti ingin memberi pelajaran buat saya ya, karena saya itu membuka kedoknya ya, permainan di atas penderitaan almarhumah Pina ya ta? Ini perlu dicurigai loh masyarakat Indonesia. Nah, kasus Pina ya, ini dorongan-dorongan Putri dan Hotman Paris ini ingin menetapkan yang namanya Peggy Setiawan kuli bangunan sebagai tersangka. Kemudian satu lagi yang mendapat kecurigaan saya, kakak kandungnya Pina bilang yang melaporkan Pina itu bahwa ada kecelakaan itu seorang pelaku. Jadi harus teliti semua kalian di Indonesia ya, dengar. Ini sampai ke mancanegara loh. Ya nggak main-main ini. Sebodoh-bodohnya orang itu nangkap itu ya, nangkap pembicaraan yang namanya kakaknya Pina. Nangkep, ini permainan. Makanya saya bilang,
Ya jangan mau. Ini juga ya, sidik jari ya, sidik jari. Itu saya sangat takut loh. Ya kenapa ketakutan saya? Nanti ini kekuatan mereka untuk menetapkan yang namanya seorang Peggy Setiawan ini. Ya, satu. Kedua, kalian tahu nggak yang nyomot video, foto itu ya, orang yang pernah menjarakan yang namanya pengacara advokat yang namanya Lim siapa tuh? Nah ya, itu orangnya, dia mantan apa ya, Kabaris-Krim ya, itu Jabar ya. Nah jadi dia udah pernah menjarakan orang ya, jadi reka itu udah keseringan, udah keenaan, ya kan? Ya kan? Siapa tadi itu yang komen bilang ini bukan Widya asli? Ngaco. Kalau Widya yang bahas-bahas Hodam itu baru ngaco, bro. Yang ngaco bener-bener ngaco itu, yang ngaco dong. Tahu? Ya itu baru bener itu ngaco. Nah, ya, kalian kalau nggak ngasih gift nggak ada Hodamnya, ya kan? Nah, siapa? Nih ya, kalau bahas-bahas Hodam, Ayu Andira ya. Hodamnya Putri. Ya kan? Yang bahas-bahas Hodam. Jadi ingat ya, kita saat ini ya ada dua kecurigaan saya. Kenapa Hotman Paris dan yang namanya Putri mengarahkan agar kasus ini segera ditutup, maka jadikanlah tersangka seorang Peggy Setiawan, kuli bangunan. Kedua, pengakuan dari kakak kandung Pina bilang pada kala kejadian ada orang melaporkan ke keluarga Pina bahwa Pina ada kecelakaan. Itu adalah seorang pelaku. Artinya mata yang namanya kakaknya Pina ya tahu ciri-ciri orang itu, tahu nama orang itu. Kenapa bungkam? Kenapa harus 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun bungkam? Kenapa? Saya percaya, makanya saya bilang ini permainan. Ya, kalian ya tuh pengacara sama kakaknya Pina main-main kalian di atas deritanya Pina. Ya. Udah lagi tuh sok-sok jadi Linda yang sering-sering kesurupan, bohong semua itu. Dibayar berapa sih orang itu? Orang ya disuruh kesurupan kok ada jadwal gitu loh. Ya kan? Udah dipasang habis yang namanya kerudungnya ya. Ya. Orang kesurupan tuh entah di kamar mandi, entah lagi entah lagi kencing. Kan kalau mau kesurupan, ini mah diatur bener jadwalnya. Harus pakai kerudung rapi, ya harus pakai masker. Ya enggak? Ya. Itu, bro. Jadi paham sampai di sinilah ya. Jadi kasus Pina ini semua rekayasa. Ya. Dibilang janda pirang, no Putri janda pirang, saya punya suami, bro. Yang nonton mungkin tahu di situ ya, mungkin tahu. Satu kata Putri ya, paling tidak saya tidak sendirian, saya semua berkeluarga. Hei Putri, saya tidak akan terjebak dengan ucapan-ucapan Anda. Kalau saya pamer semua keluarga-keluarga saya sebanyak itu, akan memudahkan Anda menemui saya kan? Ya. Ya jadi di situ, bro, kita harus jelaskan ini ya. Kenapa jadi manjang seperti itu ya? Kita semakin akan tahu karakter-karakter orang yang menyembunyikan kasus ini. Pertama, Putri sangat dekat sama yang namanya keluarga bupati, terutama Ibu Ayu yang dari PDIP. Yang namanya Putri calon wali kota, Ibu Ayu itu calon bupati Cirebon kah? Atau mana? Kita harus hati-hati loh, bro. Ini orang-orang paling jago drama, termasuk anak-anaknya ya, jago drama. Uya-kuya aja dihipnotis, ya kan? Bukan uya-kuya menghipnotis anak-anaknya, uya-kuya dihipnotis sama mereka. Ya, jadi di situ, bro, kita harus paham. Ya, hati-hati. Ya, saya bukan provokator. Ya, hati-hati mencari calon pemimpin. Ya, hati-hati. Hati-hati. Terutama di Bandar Lampung. Karakter calon pemimpin kalian udah tahu kalian.
Ya, seperti apa? Kalau ada rakyatnya nanti yang kritik, akan diberi pelajaran, ya. Artinya bisa aja kalian digebukin, diculik, bisa aja. Tafsiran orang macam-macam, ya kan? Nah, jadi begitu. Nah, sekarang kan Putri dekat sekali sama keluarga bupati itu, ya kan? Ya, mantan wakil bupati. Dia dekat sekali sehingga mencarikan satu tumbal Peggy Setiawan Kuli Bangunan agar kasus ini tidak mempengaruhi mereka pilkada. Pilek, pilkot, ya kan? Agar tidak mempengaruhi mereka, ya. Cair biar bisa bikin baliho kalau udah tenang. Ya ndak? Begitu. Ya ta? Amati kembali. Merangkum, jangan percaya sama ular kepala dua, ya. Yang namanya ular kepala menggigit, ekor melilit, ya. Paham ya? Kepalanya mau makan, ekor juga melilit. Ya ndak? Begitu, bro. Lah iyalah, yang namanya ular kepalanya mau makan, ya, perutnya harus kenyang, ekornya juga terus melilit. Nah, begitu. Contoh kasus Pina ini. Dia dekat sama keluarga Pina. Dia mencarikan orang, udah menjadi jaksa, menetapkan seseorang sebagai otak pelaku, ya kan? Kemudian dia tidak mencermati ucapan kakak kandungnya Pina bahwa pada saat kecelakaan ada orang datang melaporkan ke keluarga Pina bahwa Pina ada terjadi kecelakaan. Ya dah? Artinya kakak kandung Pina tahu wajah orang tersebut, nama orang tersebut, tahu. Seret kakaknya Pina itu ke kepolisian. Kenapa mesti Widya yang dia harus diseret? Ingat itu Putri, seret yang namanya kakak Pina. Waktu kejadian, kata kakak kandung Pina, ya, ada orang melaporkan bahwa Pina ada kecelakaan. Itu adalah seorang pelaku, harus diteliti. Itu baru, halo pengacara mana nih si botak? Itu baru harus diseret itu ke kepolisian, ya. Harus diseret itu orang ke kepolisian. Ada apa ini? Ya. Ini ya di bayangan saya, ya. Setelah Peggy Setiawan ini mereka lagi sibuk nih, ya. Kemarin menunda pra peradilan, ya. Lagi sibuk mencari, ya, jalan caranya, ya, siapa yang akan ditetapkan kembali. Ini lagi sibuk nih, ya. Lagi sibuk cari perkara baru lagi dia. Ya, ingin menumbalkan salah satu orang lagi nih, akan dijeruji. Ya kan? Selain Peggy Setiawan ini. Ini yang diinin saya loh, ya, di benak saya. Asal kalian tahu. Satu lagi ini nanti ditumbalkan pula. Ya kan? Nah, itu bro, ya. Jadi kita se-Indonesia ini, ya, harus mengawal ini benar-benar, ya. Perhatikan masing-masing pembicaraan mereka tuh diperhatikan, terutama polisinya kemarin ingin sidik jari. Satu kertas disidik ada tulisan 3 lembar itu kosong, digunakan untuk apa ini ke depan? Sidik jari ini akan digunakan untuk apa ini ke depan? Untuk menjebak yang namanya Peggy Setiawan. Nah, ingat ya, penonton, ya, saya terima kasih atas hadirnya. Catat kata-kata kakaknya Pina pertama, ya, catat. Pelaku pada waktu itu katanya melaporkan bahwa Pina ada kecelakaan, itu adalah pelaku. Artinya kakaknya Pina tahu ciri-ciri pelaku dan nama pelaku. Itu nggak katarak kan kakaknya Pina itu kan. Kemudian Facebooknya udah diambil alih sama kakaknya, bilang kalau yang namanya ada catatannya di buku, dipamerkan dong ke publik kalau memang jujur, ya, ada catatannya. Nah, seperti itu. Dan ya, kakaknya Pina, ya, Anda harus tahu, ya, kenapa kata Anda kemarin waktu kecelakaannya Pina itu ada yang melapor ke keluarga Anda, ya. Itu yang ternyata katanya yang melapor itu adalah pelakunya. Artinya Anda itu belum buta, belum tuli, ingatan masih normal kan? Ya kan? Itu kasih tahu ke kepolisian ciri-cirinya seperti apa, namanya siapa.
Ya anak siapa tuh orang? Pasti tahu. Ya enggak? Bodoh orang Indonesia ini kiranya. Ya nggak mungkin lah. Ya. Itu rilis kembali. Kedua, ya, kata-kata Putri, otak pelaku ya. Otak pelaku itu artinya perencanaan loh. Kalau otak semua ini nih ya, pelaku ini ya, dia mendalangi semuanya. Rencana itu udah sangat lama direncanakan. Ya kan? Nah, jadi di situ. Ya enggak? Sidik jari. Kita lihat aja ini nanti. Ketiga, comot yang namanya foto Peggy Setiawan bersama 2 cewek. Ya. Ini yang lebih lucu lagi. Ijazah. Identitas. Ya. Jadi itu untuk menetapkan dia kuat. Ya, yang saya heran lagi buat polisi yang pamerkan foto bertiga Peggy Setiawan itu, ini kasus poligami apa kasus pembunuhan Pina, saya tanya. Ya kan? Nah, ingat bro. Ya. Dari sinilah kita tahu sandiwara mereka. Ya, dari sinilah. Ya. Teruslah klarifikasi terus ya. Media dorong kembali klarifikasi. Ntar akan menemukan keplesetnya mereka bicara. Dorong terus, pepet terus. Ya. Nah, mungkin mungkin ini nanti ya Pak RT udah dibawa ke baris krim ya. Jadi akan banyak orang panik. Makanya mereka mencari-carikan satu lagi nih buat tumbal dipenjarakan. Ya kan? Lagi mencari-cari nih ya. Satu tumbal lagi ya akan penjarakan nanti. Ingat Teng, itu ingat ya. Ya. Harus bunyi kita. Jangan diem aja, bro. Rakyat-rakyat kecil yang ditumbalkan yang harus dipenjarakan, pejabat makan uang. Yang dibayar rakyat, ya kan? Pajak rakyat kan? Emang orang berpangkat pakai jenderal itu kan nggak dibayar sama uang kita? Kita yang bayarin mereka. Kenapa mereka tidak berpihak ke kita? Ya, saya itu kasihan. Ulah oknum-oknum ini yang di Polda Jabar, polisi yang lainnya kena efeknya. Citra polisi turun drastis. Ya. Terus Bapak Listio Sigit sebagai Kapolri masih sempat-sempatnya joget-joget. Jadi rocker, nyanyi, ya kan? Aduh. Jadi gitu, kalau mau bela rakyat ini semua ini ya. Aduh, sandiwara itu ya. Jadi di sini titik terangnya kita. Kunci satu nih saat ini nih, kakak kandungnya Pina ya. Katanya yang melaporkan namanya bahwa Pina itu kecelakaan ke rumahnya adalah pelaku. Kakaknya Pina tahu dong wajah, suara, pasti tahu dong. Dan nama. Pasti tahu dong kakaknya Pina. Lah iya, cucur. Ya jangan cucur aja, cecer ya. Terus, dempet terus mereka. Ya nak, setuju? Nah, mungkin kalau cuaca bagus, sinyal bagus, nanti malam kita bahas lagi ya. Jadi buat kawan kita Putra, pasangannya Putri, ya, Anda kalau bilang saya itu ya membuka artikel untuk dijadikan oposisi atau dibuat opini, itu salah besar. Sebelum orang membuka opini-opini itu saya udah bicara lebih dulu, ya kan, udah semburan saya itu udah muncrat kemana-mana, ya kan, semburan saya itu udah geger. Anda bilang baru buka, ya, ingin membuktikan ucapan saya, ya kan, baru buka artikel. Sebutlah kalau saya giring opini, pret, pintar kali kau. Nah, jadi kecurigaan kami begini ya Putra. Kemarin itu ya Anda meninggalkan saya, ya kan, terus komunikasi DM-an, WA-han sama Putri, sekarang bilang saya opininya membuka artikel. Sekarang gini, artikel dari mana? Ya, melaporkan bahwa Pina itu ada terjadi, dia tahu wajahnya, iya kan Putra, ya kan, ya enggak, hanya Pina sendiri itu. Nasi tumpeng bro, nanti ya
hati-hati ini ya, karena Pak RT ini udah di baris krim nih, dibawa Deddy Mulyadi ya, ingin menyelamatkan Peggy Setiawan, bahkan yang 7 dipidanakan itu seumur hidup itu ya akan dikeluarkan ya. Semoga aja mereka itu ya samakan suaranya ya. Saya jadi dirijennya ya, samakan suaranya. Saya jadi dirijennya ya. Yang 7 di penjara akan dibebaskan oleh Deddy Mulyadi sama Pak RT. Ya, semoga mereka keluar, samakan suaranya. Jangan tergiur uang miliaran rupiah. Oke? Kita butuh keadilan. Saya jadi dirijennya. Ya. Ya. Lanjut terus. Kawal. Jadi seperti itu, Bro. Ya, oke ya guys. Nanti kita ini angin sepoi-sepoi enak kali bubuk kayaknya ya. Tapi belum asar ini, ya. Jadi kalau nanti malam cuaca bagus, insya Allah saya akan hadir kembali. Nah, kalau perhatikan ya, kalau ada orang yang pakai foto Widya bukan khas suara Widyanya seperti ini ya, nggak bisa unjuk taringnya, bulu hidungnya, ya itu bukan Widya. Apalagi bahas hodam ya. Ya, siapa? Ya Putri ya, hodamnya apa? Babi ngefet misalnya gitu ya. Karena ngasih gift ya kan. Ya Putra misalnya ya, suster ngesot gitu ya ininya. Hodamnya. Ya salam Putra buat Anda. Ketawa bareng yuk. Yang punya akun atas nama Widya ya, bahas-bahas hodam ya. Ketawain aja bro ya. Ya. Kimin ya. Ya. Karena dia ngasih giftnya ya 10 koin. Hodamnya apa ya? Hodamnya apa? Kerajaan Kribo misalnya gitu ya. Leluhurnya yang pincang misalnya gitu. Kegedean mangapnya ketawa. Ya Allah Gusti, itu orang ya bahas-bahas hodam, percaya menistakan Allah namanya itu bro ya. Kalian percaya sama hodam itu, percayalah Allah dan malaikatnya ya. Rukun iman kita ada 6 perkara. Salah satunya harus iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya. Itu yang harus kita percaya. Masa kita harus percaya sama hodam? Ya enggak. Itu salah satu. Koplak tuh orang ya. Wati, karena misalnya Kenzo nih ngasih saya gift ya berkali-kali ya. Ya. Hodamnya ya babi ngefet gitu. Aduh, yang ngakak betul bro ya, yang pakai akun saya tuh ya. Bener, saya itu jujur belak-belakan orangnya ya, sepintas begitu aja. Emang ada yang nyetir? Datanglah simsalabim. Hodam, datanglah. Oh angin yang tanpa KTP. Katakanlah. Ih najong teralala najis ya. Aduh. Iya, yang bahas-bahas hodam jangan dipercaya. Itu namanya menduakan Allah itu ya. Percayalah rukun iman kita ada 6 perkara ya. Ya, salah satu iman yang kelima, rukun iman yang kelima, percaya hari kodo dan kadar. Buat polisi ya, kamu tidak baik-baik saja. Selama ini kamu udah udah menikmatin hari baik. Besok kamu akan menikmatin hari buruk ya. Percaya kodo dan kadar. Maknanya panjang itu, bro. Ya. Lah iyalah ya. Jadi kalau percaya sama hodam-hodam berarti dia menduakan Allah. Ya kan, jangan percaya seperti itu. Memang kita iblis lebih utama diciptakan sama Allah ketimbang manusia. Tapi iblis tugasnya apa? Untuk menggoda iman manusia. Ya toh? Kita dikasih rukun iman, ada 5-6 perkara. Satu, kita harus iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab yang kita dikasih. Jadi masa kita harus percaya yang namanya akun palsunya Widya bahas masalah hodam ya?
Kang Kang siapa? Kang RT hodamnya berondong. Ya hodamnya berondong tua. Anjir. Ya. Kepingkel nanti kencing pula kita. Ya, oke deh. Hodamnya belum nggak ada karena nggak ada gift. Lewat ya. Ya. Tak siapa tadi mantu katanya hodamnya apa bun? Hodamnya mantu. Apa namanya itu? Hodamnya dia apa ya? Genderowo yang punya apa namanya alat punya gergaji gitu. Kayaknya gitu ya. Lah iya. Mantu ngilang bun. Nah, hodamnya capung air. Jangkrik malam. Babi ngepet gitu loh. Karena nggak ada gift ya, makanya hodamnya babi ngepet gitu lah. Monyet berondong. Ada ya. Curut got. Ya. Yang nggak ngasih gift bro ya, hodamnya apa curut got gitu ya. Ada pocong manis gitu. Ada nggak pocong manis kira-kira? Ada ya Allah ya. Ya. Kalau 2 kali ngasih gift ya, hodamnya sendal jepit gitu, bakia Jepang gitu bro ya. Wataknya keras ya. Hodamnya bakia Jepang gitu bro ya. Iya. Begitu bro. Lah jangankan Anda sakit perut, gua aja guyu-guyukan perut saya ya. Bu tolong apa nih? Tolong apa, pejabat apa tadi? Bu tolong pemain lama siapa tadi? Oh ya, kasih mawar, love you. Si Elsa Sarip, spesialis sewaan mafia. Jangankan spesialis Elsa Sarip. Ya, Hotman Paris aja dia jadi pengacara seorang bandar. Pernah dengar nggak? Apa lupa kalian menyimak itu? Nah, ketinggalan zaman bro. Jangankan Elsa Sarip ya. Ya, itu yang namanya Hotman Paris aja pernah kan jadi pengacara. Lah iya. Pernah dengar kan? Nah, coba deh kulik kembali di yang namanya apa namanya tuh YouTube. Kalau kalian nggak percaya, ya saya pernah lihat itu. Ya. Bun, kok berani ya? Harus berani, bro. Kita nih, kalian juga harus berani mencari calon pemimpin yang bagus. Kalau ada orang calon pemimpin terutama calon wali kota Bandar Lampung yang namanya Putri Maya Rumanti, ya kalau ada kritik pedas dari saya, ya nyenggol saya, kemudian disenggol dia nggak mau, ya dia bicara, kita harus tetap Widya, alamat Widya. Itu udah tidak bagus calon pemimpin model begitu. Ya. Calon pemimpin begitu bagus nggak? Ya. Kenapa? Anda krunya. Ya, yang komen. Anda krunya. Ya, seret Putri itu ke pengadilan kalau berani. Kok berani? Harus berani. Kenapa? 1 poin. Kata-kata dia telah menjadi jaksa. Bukan menjadi seorang, dia telah menjadi jaksa, bukan menjadi seorang pengacara. Dia mengatakan otak pelaku pembunuhan berencana yang namanya Vina itu harus dicermati, ambil kembali itu ya pembicaraan itu ya. Membiarkan kata-kata Putri seperti itu, kalian bukan berpihak kepada rakyat.
nyenggol harimau lagi tidur, nyaho kowe. Tangi mereka. Disindir tai lalat pindah-pindah, ngamuk. Ngatain saya menghalangi dia. Apa yang saya halangi buat dia? Ya kan? Bilang kalau saya menghalangi dia. Tiba-tiba muncul. Ya. Dia aja mungkin ya rabun senja mungkin. Nggak pernah lihat Widya di medsos. Dia kalau aktif di medsos punya YouTube enggak? Ya kan? Saya punya YouTube sejak lama kan? Ya kan? Jadi calon pengacara, calon wali kota Bandar Lampung namanya Maya Rumentari dari pengacara. Kemudian dia sudah menetapkan yang namanya otak pelaku dari kasus Pina ini adalah Piggy Setiawan Kuli Bangunan yang saat ini dijeruji. Harus telitilah polisi dari itu. Kedua, ya dia menggandeng yang namanya keluarganya bupati karena dia calon wali kota kan. Nah, terus menggandeng pula keluarga Pina ya kan. Pakai mobil, satu mobil bareng-bareng ya kan. Nah,